Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, saat ini kami telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Direktur Penegakan Hukum BNPT Brigjen Pol Edi Hartono. Pak Edi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi, kalau dari temuan Polri ini menemukan 20.068 kotak amal yang diduga mendanai kelompok teroris JI. Kalau dari BNPT sendiri melihat mengenai modus pendanaan lewat kotak amal ini ada berapa banyak, Pak, yang mungkin belum ditemukan ini kotak amal yang untuk mendanai aksi terorisme ini? Ya, terima kasih, Mas. Pertama, kami apresiasi atas upaya pencegahan ya dari aparat penegak hukum dalam hal ini Densus 88 ya, bahwa kita ketahui bersama bahwa organisasi Jemaah Islamiyah ini sudah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta sebagai organisasi terlarang ya pada tahun 2008. Ya. Nah, kemudian untuk modus operandi JI ini memang saat ini mereka menggunakan secara legal, yaitu menggunakan bentuk yayasan ya, Yayasan Abdurrahman bin Auf. Mereka menggunakan metode antara lain metode online, kemudian juga offline, kemudian program wakaf produktif dan donatur tetap. Nah, di mana di online ini mereka mempunyai website, ya, dengan Yayasan Abdurrahman bin Auf ini mereka mencantumkan nomor rekening dengan mencantumkan juga program-program yang legal seperti program membantu bencana alam, program kesehatan, program ekonomi. Nah, kemudian untuk offline-nya ini mereka menggunakan menyebar kotak-kotak amal ya di tempat-tempat toko, tempat keramaian, warteg gitu. Dan juga beberapa tempat-tempat yang memang dianggap strategis. Sehingga saat ini kurang lebih pihak Abgakum Densus 88 sudah menemukan 20.000 lebih ya di beberapa daerah seperti Jakarta, Lampung, Jawa Timur, ya sampai ke daerah luar Sumatera. Dan ini mereka juga mengkampanyekan ya dengan program cover tadi itu juga ada namanya istilahnya gesek ya, gerakan 1000 pekerja. Nah, ini juga mereka juga menyebarkan kaleng-kaleng kotak-kotak ini ke masyarakat secara masif gitu. Ya. Sehingga bisa dikumpulkan cukup banyak ya untuk itu. Ya. Kemudian program wakaf produktif, nah ini wakaf juga dari anggota JI itu sendiri di dalamnya, termasuk donatur tetap gitu, Mas. Baik, Pak Edi, kan jumlahnya ini tidak sedikit ya, ada 20.068 kotak amal. Apakah ini Ya. artinya bahwa sel-sel terorisme itu jumlahnya jauh lebih banyak karena kemudian mereka bisa menempatkan kotak amal ini di 20.000 sekian tempat begitu, Pak Edi? Ya, memang karena dia yayasan ini merupakan yayasan resmi dan juga ada izin dari Kumham, kemudian sampai Basnas juga. Sehingga ini menarik masyarakat bahwa ini dianggap resmi. Jadi mereka bebas melaksanakan penyebaran kotak-kotak amal ini di berbagai daerah. Dan memang cukup banyak dan ini mungkin bisa berkembang daripada hasil pendalaman dari Densus 88, Mbak. Oke, Pak Edi, caranya untuk memotong pendanaan terhadap terorisme ini bagaimana caranya, Pak? Terima kasih. Jadi memang di samping dengan upaya pencegahan, artinya pihak Densus 88 terus melakukan penyidikan, melakukan pengungkapan kasus, juga secara early warning sebenarnya regulasi sudah ada, yaitu Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013, di mana pemerintah sudah memasukkan daftar terduga atau gangster teroris untuk mencegah pemberantasan pendanaan terorisme ini, Pak. Jadi sudah dilakukan pencegahan, jadi dilakukan pemblokiran secara serta-merta terhadap ya dana-dana yang ada di perbankan gitu, Pak. Baik, terakhir Pak Edi, sekarang imbauan dari BNPT kepada masyarakat yang mungkin ingin betul-betul beramal begitu ya, menyikapi mengenai banyaknya kotak amal yang ada di minimarket. Ini bagaimana kemudian masyarakat sebaiknya menyikapinya, Pak Edi? Ya, dalam hal ini BNPT berkoordinasi dengan Kementerian Agama, kemudian Basnas juga
untuk sama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan informasi ya, juga kami juga bersama dengan Kominfo ya untuk memberikan contoh-contoh, artinya mana yang bisa menjamin ya masyarakat untuk memberikan donasinya. Jangan sampai mereka tertipu lagi oleh modus-modus seperti ini gitu Pak. Oke, baik Pak Edi Hartono, terima kasih telah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Selamat pagi Pak Edi. Ya, terima kasih Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Kohar, sebelum kita jeda, kalau kita bicara mengenai kotak amal itu memang selama ini kan tidak ada pengawasannya ya, Iya, betul. Mas Kohar ya. Jadi kita juga sebagai masyarakat tidak mampu melihat transparansi, mengecek gitu, men-track gitu kemana kemudian misalnya kita mau beramal itu kemana. Celah itu yang dimanfaatkan ya? Nah itu yang dimanfaatkan, tetapi begini, apa yang dikatakan oleh Pak Edi tadi, bahwa yayasan melalui yayasan yang legal, Abdurrahman bin Auf itu ya, itu akhirnya kan menyebabkan masyarakat semakin yakin bahwa ini legal, penghimpunan dana ini legal. Nah, di antara yang legal ini sebetulnya ada yang digunakan untuk hal-hal yang ilegal. Jadi dari 20.000 kotak amal lebih ya, yang diduga digunakan untuk pendanaan terorisme, 6.000 diantaranya itu ditemukan di Lampung. Nah, hasil investigasi dari koran Lampung Post dan portal lampos.co itu menunjukkan bahwa memang ada sel-sel di mana, tempat-tempat di mana di situ dijadikan tempat untuk persembunyian para terduga teroris, bahkan buron 18 tahun seperti Zulkarnain. Dan kotak-kotak amal yang disebar oleh, yang disebut oleh Pak Edi tadi sebagai Yayasan ABA, Abdurrahman bin Auf, itu juga tersebar di mana-mana di Lampung. Nah, tetapi ketua yayasan yang cabang Lampung, itu kepada Lampung Post membantah, telah mengumpulkan kotak amal sebanyak itu untuk untuk tujuan-tujuan tidak legal. Nah, ketua yayasannya bilang bahwa kami hanya menyebar kotak amal 2.700. Kalau polisi menyebut 6.000 di Lampung, nah saya tidak tahu kata. Tetapi yang kemudian menjadi tanda tanya adalah setelah peristiwa ini, Yayasan ABA di Lampung, sebagaimana dilaporkan tadi oleh lampos.co dan Lampung Post itu, menghentikan kegiatan penggalangan amal ini. Jadi ini ada semacam dugaan kamuflase. Jadi legalitas didapat, tetapi sebetulnya sebagian besar dana itu digunakan untuk tujuan-tujuan yang tadi itu membiayai teroris, untuk berangkat berlatih ke Afghanistan, ke Suriah, ke negara-negara yang selama ini menjadi titik sentral bagi pelatihan-pelatihan para teroris itu. Yang bisa mengawasi kotak amal itu siapa, Mas Kohar? Sebetulnya kan begini, begitu kotak amal itu sudah izin, sudah ada izin, maka lembaga-lembaga, otoritas-otoritas yang ada di wilayah itu dia harus setiap saat menerima laporan. Jadi Kementerian Sosial, Dinas Sosial di daerah-daerah itu harus mendapatkan report, mendapatkan laporan dari yayasan yang menghimpun amal. Media Group misalnya menghimpun donasi untuk COVID-19, itu setiap saat diaudit oleh PricewaterhouseCoopers Indonesia. Setiap saat itu, setiap periode itu harus melaporkan ke Kementerian Sosial. Nah, yayasan-yayasan yang legal seperti ini itu juga harus selalu setiap periodik. Kalau dia punya cabang di cabang-cabang, ya dia harus melaporkan kepada dinas-dinas sosial yang ada di cabang-cabang itu. Di Lampung dia harus ke dinas sosial di Lampung, Provinsi Lampung, atau di Semarang, atau di mana, dimanapun, di Jakarta. Nah, itu apa tujuan report itu adalah untuk mempermudah penggunaannya untuk apa, berapa dana yang dihimpun. Tetapi justru di sini titik lemah masih terjadi. Pengawasan kita memang masih sangat lemah. Laporan juga ya secara periodik mungkin ada yang laporan, ada yang tidak, tapi tidak ada sanksi apapun. Nanti akan membuat orang jadi nggak mau beramal gitu. Betul, nanti ya Mas Kohar. Baik Mas Kohar, kita akan nanti dengarkan bagaimana tanggapan dari pemirsa. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Terus kita akan mulai menyapa penelpon kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Ibu Tuti dari Bekasi, Jawa Barat. Ibu Tuti, selamat pagi. Selamat
selamat pagi Bapak-Bapak. Semoga sehat selalu, medianya sukses membawakan aspirasi dari rakyat. Amin. Begini, saya melihat ini fakta ya. Jadi di jalanan, kemanapun saya pergi bahwa sumbangan minta sumbangan ini dilakukan gitu. Saya meragukan di mana akuntabilitasnya begitu. Itu satu. Terus kedua, saya melihat orang-orang yang menyumbang juga bukan orang yang mampu. Jadi orang kadang-kadang merasa bersalah kalau dia nggak menyumbang. Ini yang harus mestinya pemimpin spiritual ya itu harus juga memberikan pencerahan ini pada rakyat, begitu, pemimpin spiritual. Jadi jangan asal itu dikatakan amal, padahal dipergunakan untuk maksud yang tidak baik, begitu Pak. Terus ini adalah bentuk ekonomi biaya tinggi. Saya melihat selalu kotak-kotak ini penuh Pak. Tapi di sisi lain rakyat itu mengeluh gitu. Jadi ini kan kontradiksi Pak. Jadi saya meminta ini pemimpin spiritual juga turut bicara. Jangan hanya polisi, nanti mereka menjadi kambing hitam gitu Pak. Terus sebenarnya dana ini juga kalau menurut saya tidak hanya ditujukan pada pembangunan yang memenuhi hanya keinginan golongan tertentu, tetapi lebih baik nanti dipergunakan untuk kesejahteraan dan untuk bencana. Kita adalah negeri yang penuh bencana, Pak. Baik. Kita harus siap untuk itu, gitu, Pak. Baik. Itu saja pendapat saya. Terima kasih, Bu Tuti. Dari Bekasi, Jawa Barat, di belakangnya ada Pak Iwan dari Jember, Jawa Timur. Pak Iwan, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Kevin, dan selamat pagi, Bang Bahar. Begini, Ya, pagi, Pak harus Iwan. ditekankan bahwa terorisme ini merupakan musuh ketiga setelah musuh negara ketiga setelah korupsi dan narkoba. Nah, yang jadi masalah harus ditekankan bahwa terorisme ini muncul bersifat bukan hanya nasional tapi internasional. Mereka ini adalah orang-orang yang berpikir menyimpang ideologis terhadap Islam dengan ciri pokoknya dogmatik, eksklusif, ekstrim. Lalu mereka jadi tukang vonis. Lalu mereka jadi orang-orang yang tukang klaim dan jadilah teroris. Nah, untuk itulah kalau mereka ini organisasinya valid, kemudian sistem instruksionalnya valid, lalu manusianya profesional, walaupun mereka ini orang-orang yang militan yang mini lah, nggak banyak. Tetapi dana-dana yang mereka peroleh itu bukan hanya di Indonesia, dari itu, tapi juga internasional. Itulah sebabnya maka harus ada crucial kontrol yang ketat dan gawat dari pemerintah. Tetapi harus ingat, pemerintah jangan kemudian sampai kepada tingkat like, dislike, prejudice, lalu negative interpretation. Harus objektif betul bahwa memang ini dana-dana teroris. Untuk itulah harus dicegah secara masif. Karena ini memanfaatkan dana yang ada. Bahkan sampai azan saja itu seruan jihad itu disampaikan seperti itu. Nah, inilah yang terjadi di negara kita. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang lalai terhadap apa yang mereka lakukan itu. Jadi bukan hanya tindakan yang bersifat represif, yaitu Densus 88. Yang lebih bagus lagi adalah persuasif, edukatif, dan preventif. Saya kira itu yang lebih utama. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan dari Jember. Di belakangnya ada Pak M. Yusuf dari Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Pak Yusuf, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Yusuf. Ya, jelas. Jadi pertama terima kasih kepada Metro TV dan para bapak yang ada di studio dan ya. Silakan Pak Yusuf, tanggapan Anda. Ya, dan semua pemirsa Metro TV ini, saya sangat sepakat dengan Bu Tuti dan Pak Iwan tadi, tapi perlu ada mungkin tambahan sedikit tentang karena kedermawan umat itu, terutama umat Islam, itu ada istilah atau hadis, tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Maka memudahkan
masyarakat untuk memberikan sumbangan. Tapi ini perlu diatur undang-undangnya yang jelas dan sanksi-sanksinya yang diatur dalam undang-undang itu, maka tidak sembarangan kita bisa memuat suatu donasi sumbangan dari manapun. Jadi ada aturan yang baku dalam undang-undangnya. Kalau belum dapat izin tidak dibolehkan, baik secara individu maupun secara organisasi. Itu lebih kurang. Terima kasih. Baik, Wassalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Yusuf dari wabarakatuh. Sumatera Barat, Mas Kor, sebelum jeda ada keinginan bahwa kemudian negara lebih punya peran yang lebih Ya. dalam kemudian kotak amal ini. Bagaimana kemudian? Aturannya sebetulnya sudah ada begini. Jadi yayasan-yayasan yang menghimpun dana Iya. itu wajib yang pertama mendaftarkan kepada Kementerian Sosial atau Dinas Sosial kalau dia di levelnya daerah. Oke. Nah, dia juga ada periode tertentu penghimpunan dana itu. Tujuannya untuk apa? Lalu digunakannya seperti apa? Lalu sasarannya bagaimana? Iya. Dan semua itu harus akuntabel. Maka kalau tidak akuntabel, mereka akan mendapatkan sanksi. Hanya saja memang selama ini pengawasan, sanksi sebagaimana yang awal kita bicarakan tadi, Iya. relatif longgar. Maka yang terjadi, ini menjadi titik celah yang dimanfaatkan ketika para teroris, misalnya Jamaah Islamiyah, Iya. itu kesulitan untuk mendapatkan dana-dana sebagaimana yang terjadi selama ini, maka yang digunakan adalah metode-metode yang masih memungkinkan. Mereka akan selalu mencari itu, celah itu metode. Dan Iya. kebetulan ketika peristiwa Sigi dan seterusnya di Poso, ditemukan bahwa mereka ternyata dibiayai dari kotak amal yayasan. Iya. Nah ini yang akhirnya dikembangkan oleh kepolisian dan didapati misalnya 6.000 di Lampung, lalu ada 800 di mana di Semarang, Iya. 48 misalnya ditemukan di Jakarta, Iya. yang sampai saat ini sudah ditemukan ada 20 ribuan dengan dana terkumpul kira-kira 1,6 miliar. Iya. Nah itu kan angka yang banyak untuk membiayai orang-orang yang tujuannya untuk menghancurkan bangsa ini, republik ini. Memang mereka mencoba untuk dalam tanda kutip ya membajak, kira-kira membajak perintah berderma. Iya. Itu kan ada asnaf, ada orang-orang yang berhak untuk menerima zakat lah, menerima zakat. Salah satu diantaranya adalah fisabilillah, orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Nah, kata-kata berjuang di jalan Allah ini kemudian diterjemahkan sebagai termasuk adalah jihad dengan cara teroris tadi itu. Nah, itu yang berbahaya kalau tidak diberikan penjelasan. Maka tadi kan ada Bu Tuti misalnya, tokoh-tokoh spiritual harus berbicara. Sebetulnya di level grassroots, di kalangan masyarakat, para tokoh-tokoh itu sudah berulang kali menjelaskan bahwa cara beramal yang baik, bagaimana cara yang menyampaikan adalah menyalurkan secara langsung individu, dan sudah jelas di situ kalau jelas-jelas ada bahwa tempatnya ini, yayasannya ini, kemudian masjidnya ini atau pengajiannya ini. Nah, itu kita lebih secure, lebih aman dan lebih terjamin bahwa uang yang kita dermakan itu memang betul-betul digunakan untuk cara yang benar dan untuk tujuan yang benar pula. Sampai akuntabilitas itu ada, Mas Kor. Apakah ini artinya sebaiknya kita sebagai masyarakat tidak dulu memberikan amal di kotak-kotak di depan minimarket, Mas Kor? Iya, itu akan tergantung masing-masing ya. Tergantung masing-masing, tiap-tiap orang. Kita juga tidak boleh mencegah orang untuk memasukkan uangnya ke kotak. Tetapi paling tidak ada kontrol dari masyarakat, ada dari pihak pengelola minimarket yang bersangkutan untuk lebih selektif menghimpun dana, atau untuk sementara waktu mungkin di stop dulu. Ya seperti tadi akhirnya kan atas inisiatif Yayasan Abdurrahman bin Auf yang di Lampung tadi itu, kepada wartawan Lampung Post dia bilang bahwa mulai beberapa hari ini penggalangan dana melalui kotak amal di stop. Nah, sampai kemudian ada clearance, ada sesuatu yang betul-betul jelas, ada laporan, ada audit ya yang jelas digunakan untuk apa
Dan apakah betul yang diduga saat ini bahwa sekian persen dana itu digunakan untuk membiayai para teroris belajar merakit bom, belajar perang di Afghanistan dan Suriah. Nah, itu sampai detik itu maka pengawasan di masing-masing pengelola itu di tempat-tempat keramaian yang di situ ditaruh ya harus ada waspada. Kalau perlu tolak dulu. Dulu, oh maaf kami tidak bisa digunakan, ditempati untuk ini sebelum ada kejelasan misalnya. Harus ada keberanian untuk lebih selektif, intinya begitu. Baik, Mas Gor, kita jeda dulu. Jangan kemana-mana, kami akan kembali usai yang satu ini. Seperti kata Pak Edi tadi dari BNPT mengatakan bahwa sebetulnya tidak hanya offline, ada juga online. Dikhawatirkan kemudian ketika offline-nya mereka sudah terbongkar, mereka akan mencari celah yang lebih banyak lagi di online. Nah, kalau bicara di dunia online kan ini lebih banyak juga, Mas, yang seperti kayak rimba gitu ya. Kayak rimba begitu. Oh, Mas Gor, bagaimana kemudian nanti bisa? Ya, sebetulnya untuk mengenali Yayasan Islam di Indonesia itu bukan perkara yang sulit. Kalau ini konteksnya adalah amal-amal Islam di Islam. Kita memiliki dua organisasi terbesar Islam, yaitu apa? Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Setidak-tidaknya dengan melalui dua organisasi ini saja, kita sudah bisa menyalurkan amal kita. Atau kalau kita tambah dengan Basnas misalnya, Badan Amal Zakat Nasional, itu juga sudah melimpah. Belum lagi misalnya beberapa lembaga yang kita kenal selama ini yang sudah track recordnya lah. Track recordnya kita ketahui mereka memang menggunakan uang-uang yang didermakan oleh masyarakat itu, umat itu, untuk dikembalikan untuk kebutuhan umat. Membuat rumah sakit, membuat sekolah, pendidikan, untuk keperluan masjid, lalu kemudian sosial, keperluan yang lain, membantu bencana. Itu adalah hal-hal yang sudah dilakukan dan masing-masing dua organisasi besar misalnya, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah itu dua-duanya juga sudah punya tim rescue, tim bencana. Artinya kalau kita ingin misalnya paling aman menyalurkan amalnya ya paling tidak melalui dua organisasi yang sudah akuntabilitasnya sudah terbukti. Nah dengan begitu maka malah apakah itu offline, apakah itu online, dua-duanya akan tetap akuntabel karena tidak mungkin organisasi yang setua Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama itu menggadaikan reputasi mereka yang sudah usianya seabad gitu untuk hal-hal yang seperti itu. Apalagi secara doktrin mereka tidak berada dalam situasi yang selaras sama dengan doktrinnya kaum radikal. Nah, mereka adalah doktrin ada Islam moderat. Nah, dengan menggunakan doktrin itu maka moderasi Islam itu akan dihadirkan kepada umat bahkan termasuk dalam pengelolaan amal usaha gitu. Jadi kalau tadi untuk salah satu cara dengan pendekatan pengawasan, tetapi bagi masyarakat, bagi publik yang mungkin bingung beramal, ya kita kan sudah punya dua organisasi setidak-tidaknya ya. Atau ditambah lagi dengan Persis misalnya juga organisasi Islam yang tidak sebesar NU dan Muhammadiyah tetapi juga track record-nya sudah lama, ya tentu kita bisa memanfaatkan yayasan-yayasan tersebut atau pesantren-pesantren yang jelas namanya, track record-nya, maka ya kita akan lebih nyaman, itu akan lebih tersalurkan. Memang betul sebagaimana saya dikatakan kan ada 8 golongan tuh orang yang berhak untuk menerima zakat, menerima uang hasil pengumpulan amal, derma tadi itu. Salah satunya kan fisabilillah. Fisabilillah itu kan akhirnya oleh sebagian orang, oleh kelompok teroris, dia dipersepsikan, diartikan sebagai jihad. Karena dia fisabilillah jihad, maka ya berhak untuk menerima dana amal itu. Tetapi kan bukan seperti itu sebetulnya. Fisabilillah itu kan berjuang di jalan Allah, di jalan Tuhan, itu banyak sekali lapangannya. Tadi mendirikan rumah sakit, menolong orang kelaparan, yang kena bencana, dan seterusnya itu juga fisabilillah di jalan Allah. Bahwa perang itu juga bagian dari fisabilillah jelas. Bahwa perang itu juga jihad, iya. Tetapi perang di dalam prinsip Islam itu kan bukan aktif, tapi pasif. Jadi dia defense, dia kalau saya diserang atau kalau kami diserang maka kami akan mempertahankan diri. Tapi ketika sudah selesai
Musuh sudah kalah, ya sudah. Jadi perang itu bukan untuk tujuan penaklukan, bukan untuk tujuan merusak, apalagi menghadirkan bencana bagi banyak orang. Tetapi perang itu adalah mekanisme untuk mempertahankan diri. Itu sebetulnya ajaran utamanya. Tetapi di kalangan segelintir orang, di kalangan kelompok yang sangat radikal, kemudian di kalangan kelompok teroris, ini dibajak ajaran ini menjadi disempitkan artinya dengan cara agresif. Nah, teror, agresif, merusak, membumi hanguskan, membuat bom dan sebagainya. Tafsir bahwa kamu tohut maka kamu harus dihancurkan. Itu berdasarkan apa yang tadi dikatakan oleh Pak Ikhwan ya, itu truth claim. Klaim kebenaran secara sepihak. Padahal kan tidak bisa seperti itu. Klaim kebenaran dengan hanya berdasarkan satu tafsir, misalnya hanya perang saja, jelas tidak bisa. Karena apalagi banyak tafsir yang mengatakan bahwa kita dalam kondisi damai. Dalam kondisi damai maka justru dilarang bagi orang untuk membuat kerusakan. Justru dianjurkan untuk melanggengkan perdamaian, kan gitu. Baik, Mas Kohar, terima kasih telah bersama kami pada pagi hari ini. Selamat pagi, Mas Kohar. Pemirsa, ketika modus-modus konvensional berhasil dibongkar, mereka otomatis akan beralih dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Bahkan sel-sel teroris ini kerap memanfaatkan adanya inovasi keuangan digital. Penanggulangan terorisme tak hanya terkait dengan pendanaan, tetapi juga pencegahan dan juga pemulihan atau deradikalisasi. Karena itu negara harus memastikan ruang publik tidak dikuasai kelompok radikal dan pelaku teror. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.